Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Rahmat Jatmiko. Pada kesempatan kali ini Pak Jatmiko akan membahas materi tentang larutan penyangga atau buffer. Larutan penyangga atau buffer. Nah, kalau di sini ada penyangga, berarti fungsi dari penyangga apa? Sama seperti rumah kita ya. Rumah kita ada tiang itu sebagai penyangga. Nah, artinya berarti untuk mempertahankan. Sama seperti larutan penyangga. Fungsinya adalah untuk mempertahankan pH dari gangguan atau penambahan sedikit asam, basa, dan air. Nah, di sini ada kata sedikit. Kalau yang ditambahkan banyak, tentunya tidak mampu mempertahankan lagi. Jadi, buffer atau penyangga juga punya kapasitas. Seperti rumah kita, kalau kita membangun rumah misalkan untuk 2 lantai, kalau tiangnya hanya untuk 1 lantai, maka otomatis tiangnya juga akan ambruk. Jadi sama seperti buffer ini ya. Kalau ingin mempertahankan pH-nya, maka penambahan asam atau basa di sini sedikit saja. Kalau banyak ya nanti otomatis larutan penyangganya tidak mampu mempertahankan pH lagi. Untuk selanjutnya di sini macam-macam larutan penyangga. Nah, ada 2 larutan penyangga, yaitu yang pertama adalah penyangga asam, dan yang kedua nanti ada penyangga basa. Namun sebelumnya kita bahas yang pertama dulu, yaitu buffer asam atau penyangga asam. Nah, komponen dari buffer asam atau penyangga asam dari apa? Nah, yang pertama adalah dari asam lemah dan basa konjugasi. Jadi komponen buffer asam adalah asam lemah dengan basa konjugasi, atau istilahnya adalah garamnya. Nah, yang kedua adalah hasil reaksi antara asam lemah dengan basa kuat. Asam lemah dengan basa kuat, namun yang bersisa adalah asam lemah. Jadi ciri dari larutan penyangga adalah ketika ada reaksi antara asam lemah dengan basa kuat, yang bersisa adalah asam lemah. Kalau sama-sama habis, maka seperti materi pada sebelumnya, yaitu masuk di hidrolisis garam. Nah, sebagai contoh di sini ada CH3COOH atau asam asetat dengan CH3COO-. Kalau CH3COOH sebagai asam lemah, maka CH3COO- sebagai basa konjugasi. Nah, basa konjugasi adalah suatu senyawa yang kehilangan 1 atom H. Jadi kalau H ini lepas, maka menjadi CH3COO- atau kehilangan 1 atom H. Atau istilah lainnya adalah garamnya. CH3COH dan CH3COOK. Nah, CH3COOK di sini adalah garamnya. Kenapa nya? Karena di sini sama-sama mengandung CH3COO. Berarti ini adalah basa konjugasinya. Nah, kalau buffer asam atau penyangga asam, maka yang kita cari adalah konsentrasi H+. Persamanya adalah konsentrasi H+ sama dengan Ka dikali Na per Nb. Di mana Na di sini adalah mol asam lemah. Nah, di sini mol dari asam lemah. Kemudian yang Nb di sini adalah mol dari basa konjugasi atau NBK. Mol basa konjugasi. Nah, berarti kalau buffer asam yang dicari adalah
konsentrasi H+. Nah, kenapa menggunakan Ka? Karena asam lemah cirinya dia memiliki nilai apa? Ka. Nah, untuk selanjutnya di sini ada dua contoh yang akan kita bahas. Dua contoh ini punya cara atau alur perhitungan yang berbeda, jadi kita harus memahaminya. Yang pertama adalah sebanyak 100 ml CH3COOH 0,1 molar dicampurkan ke dalam 100 ml CH3COK 0,1 molar. Hitunglah pH campurannya. Jika diketahui Ka dari asam astat adalah 1,75 kali 10⁻⁵. Nah, di sini diketahui